Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 18043053. Pada video kali ini, saya akan memberikan pembahasan mengenai persoalan-persoalan pada buku Sistem Informasi Manajemen. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, why is it important for all business managers to understand the issues of IT resource acquisition? Jawabannya, karena sumber daya TI menjadi tanggung jawab dan bentuk praktik kerja yang biasanya digunakan para eksekutif bisnis untuk dapat memiliki pandangan pada sasaran perusahaan. Tata kelola TI bisa digunakan oleh organisasi pada level eksekutif untuk mengendalikan risiko yang bisa terjadi dan memastikan segala bentuk sumber daya perusahaan agar dapat digunakan dengan sesuai. Bagi semua manajer bisnis, penting untuk memahami masalah ini karena agar mereka memahami bagaimana cara membeli aplikasi yang telah ditulis, menyesuaikan aplikasi, menyewa aplikasi, serta menggunakan penyediaan layanan aplikasi dan vendor perangkat lunak sebagai layanan, maupun menggunakan perangkat lunak sumber terbuka, menggunakan outsourcing, dan menerapkan pengembangan custom. Pertanyaan yang kedua, what role does project management play in the system development effort? Jawabannya, peran manajemen proyek berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek untuk memenuhi persyaratan proyek. Manajemen proyek ini dicapai melalui penerapan dan integrasi proses manajemen proyek, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian, dan diakhiri dengan penutupan. Pertanyaan selanjutnya, which phase in the system development life cycle is the most important? Jawabannya, fase siklus hidup pengembangan sistem terdiri dari fase perencanaan sistem, yang kedua fase analisis sistem, yang ketiga fase perancangan sistem, yang keempat fase implementasi sistem, dan kelima fase pemeliharaan sistem. Menurut saya, dari kelima fase tersebut, yang paling penting adalah fase perencanaan. Mengapa? Karena pada fase ini merupakan fase pertama atau langkah pertama di mana tanpa adanya perencanaan yang baik, maka fase berikutnya tidak dapat dilanjutkan. Dan juga perencanaan adalah fondasi awal bagaimana proyek dapat berjalan ke depannya. Pertanyaan selanjutnya, if you had to skip a phase during the development of a system, which phase would it be and why? Jawabannya, semua fase itu penting dan saling bergantung satu sama lain. Jika saya harus memilih, saya akan melewatkan fase pemeliharaan, karena fase ini berfokus pada sejauh mana kita mampu menjaga pengembangan sistem tersebut. Serta fase ini adalah fase yang terakhir, yang dapat menyebabkan gangguan paling sedikit. Pemeliharaan juga hanya mengupgrade sistem akhir dan membuat perubahan kecil yang jika dipaksakan dapat dilewati. Pertanyaan selanjutnya, which phase in the system development life cycle contains the most risk? Jawabannya, menurut saya, tahap implementasi mengandung paling banyak risiko. Ini adalah ketika Anda benar-benar menggunakan perangkat lunak Anda di dunia nyata dan tidak peduli seberapa banyak pengujian atau pemasaran yang Anda lakukan. Anda tidak benar-benar tahu bagaimana orang akan bereaksi terhadapnya. Semua pekerjaan yang dapat dilakukan bisa jadi sia-sia atau bisa jadi yang terbaik. Pertanyaan selanjutnya, why is gathering business requirement a challenge for most project? Jawabannya, mengumpulkan persyaratan bisnis menjadi tantangan bagi sebagian besar proyek, karena sebagian besar pengguna tidak memahami keseluruhan proses bisnis dari ujung ke ujung, dan mengumpulkan informasi alur kerja yang melintas departemen adalah tugas yang sangat sulit. Bahkan lebih sulit untuk menangkap visi proses bisnis masa depan berdasarkan perubahan yang berkelanjutan. Ditambah juga dalam bisnis memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya adanya tentangan budaya, birokrasi, perubahan peraturan kompleks, biaya sewa dan pendirian,
serta fokus terhadap pertumbuhan lokal. Hal ini membuat persyaratan bisnis menjadi tantangan bagi sebagian besar proyek. Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan kasus. Dari kasus tersebut, is the Avon failure the fault of Avon, SAP, IBM, all three? Explain your answer. Jawabannya, kegagalan proyek percontohan Avon Kanada terutama karena kesalahan Avon. Hal ini terjadi karena saat Avon menerapkan sistem manajemen pesanan berbasis SAP baru atau pada dasarnya merupakan bentuk sistem manajemen sumber daya perusahaan, dan Avon gagal merencanakan banyak penyebab umum kegagalan saat menerapkan ERP atau MIS baru. Langkah terpenting yang gagal dilakukan Avon adalah tidak melibatkan pengguna akhir, perwakilan penjualan dalam proses pengembangan. Meskipun pengembangan perangkat lunak dialihdayakan dan dikontrakkan ke SAP dan IBM, adalah tanggung jawab Avon untuk memastikan bahwa perspektif dan pendapat karyawannya terwakili dalam proses pengembangan. IBM perusahaan pengembangan yang menghadapi pelanggan mungkin juga disalahkan atau setidaknya diteliti, karena mungkin diharap bahwa bagian dari proses pengembangan mereka adalah mendapatkan umpan balik pengguna dari karyawan Avon dalam periode pengujian selama pengembangan. Selain itu, tidak ada penyebutan pelatihan tambahan yang disebutkan dalam kasus tersebut, yang menunjukkan bahwa Avon menerapkan sistem baru dengan asumsi itu cukup intuitif untuk digunakan karyawannya dan juga menyebabkan kegagalannya. Seandainya Avon cukup melatih dan memberitahu karyawan tentang perubahan perangkat lunak, maka akan memberikan hasil yang lebih baik. Pertanyaan selanjutnya, recall the discussion of strategic information system in chapter 2. Is Avon Neo system a strategic information system? Why or why not? Explain your answer. Jawabannya, dilihat dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem baru tersebut merupakan sistem informasi yang strategis karena dimaksudkan untuk mendigitalkan sistemnya. Informasi yang mereka miliki sebelumnya tidak dapat bekerja secara otomatis. Ini dapat membantu perusahaan dalam membuat persediaan yang cukup. Saat ini, berinvestasi dalam teknologi baru adalah langkah strategis kunci untuk keberhasilan organisasi. Ini pada dasarnya adalah langkah strategis untuk membuat proses inventaris efisien. Sistem ini juga bertujuan untuk melaksanakan tujuan strategis dari rencana jangka panjang eksekutif perusahaan. Seperti yang disebutkan dalam kasus, tujuan proyek percontohan adalah bagian dari visi jangka panjang CEO untuk memanfaatkan iPad dalam mendigitalkan pengalaman penjualan dengan pelanggan. Karena perubahan ini dibawa oleh manajemen eksekutif dan disebarkan ke perwakilan penjualan regional dan perwakilan individu. Ini mewakili perubahan dari atas ke bawah sesuai dengan sistem informasi manajemen strategis yang khas. Baik, hanya sekian hasil pembahasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.